Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Triana Yulianti dengan NIM 207200113 akan menjelaskan kembali mengenai materi qada dan qadar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian qada dan qadar. Qada berarti keputusan atau ketetapan. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman ketika sebelum zaman itu ada. Dalam kehidupan sehari-hari, menurut bahasa, qada adalah hukum atau ketetapan. Seperti pada ketetapan Allah pada surat Al-Hadid ayat 22, yang artinya yaitu, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah ditulis dalam Alkitab, dalam alam kitab atau Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian begitu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya pengertian dari qadar. Qadar menurut bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Adapun menurut Islam, qadar adalah perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan dialami makhluknya tanpa bisa ditolak atau dihindari. Hal ini sesuai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat 49, yang artinya yaitu sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Percaya terhadap qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam, yaitu mempercayai ketentuan Allah semata-mata. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, mereka, yakni para ulama, mengatakan qada adalah ketentuan umum dan global sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah bagian-bagian rincian-rincian dari ketentuan tersebut. Wajiblah sebagai seorang muslim yakni bahwa segala sesuatu yang kita hendaki laksanakan kita tidak mampu untuk membuat melainkan dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep qada dan qadar, Mu'tazilah dan Qadariyah. Yang pertama yaitu Qadariyah. Ditinjau dari segi bahasa, kata Qadariyah berasal dari qadara, aqdiru, al-qadru. Sedangkan menurut terminologi, Qadariyah adalah suatu kaum yang tidak meyakini adanya qadar dari Tuhan. Mereka menyatakan bahwa tiap-tiap hamba Tuhan adalah pencipta dari segala perbuatannya. Dia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya dan kehendaknya sendiri. Wailan al-Damsyiki berpendapat bahwa manusia sendirilah yang berkuasa atas perbuatannya. Kemudian yang kedua yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala, ya'tazilu yang berarti memisahkan diri atau menjauhi. Kaum Mu'tazilah disebut juga kaum mutakalimin karena banyak menggunakan ilmu kalam dalam mempertahankan pemikiran mereka. Bila ditinjau dari sejarah ilmu kalam, sebab-sebab timbulnya ilmu baru ini dapat dibagi atas sebab-sebab inter dan sebab-sebab ekster. Al-Mu'tazilah sebagai kaum rasional, di samping memberikan daya pada akal, juga memberikan kebebasan terhadap manusia untuk melaksanakan kehendak dan perbuatan. Dengan adanya kebebasan berkemauan dan berbuat, berarti manusia merdeka dalam menentukan nasibnya sendiri. Golongan Qadariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa semua makhluk hidup khususnya manusia adalah mukhayyar, yaitu mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan perbuatannya sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu konsep qada dan qadar menurut ajaran Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia disebabkan oleh Tuhan. Ini bertolak belakang dengan pendapat
Mu'tazilah yang mengatakan bahwa perbuatan manusia disebabkan oleh manusia itu sendiri. Untuk menggambarkan hubungan manusia dengan berkehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan, ajaran ini menggunakan istilah al-kasb atau perolehan. Al-kasb adalah suatu yang timbul dari al-muktasib. Yang dimaksud dengan kasb di sini adalah berbarengnya kekuasaan manusia dengan kekuasaan Tuhan. Pendapat al-Asy'ariyah menurut tentang kekuasaan Tuhan di atas, sekaligus juga menolak paham al-mazilah bain amanziltaini yang dianut oleh ajaran al-Mu'tazilah. Dan menurut al-Asy'ariyah, qada adalah ketetapan pada zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Sedangkan qadar yaitu terjadinya penciptaan sesuai timbangan perkara yang telah ditentukan sebelumnya atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian untuk penjelasan dari saya mengenai qada dan qadar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.